Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SD Negeri Tegarjo 1, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Semarang, Veronica Lindawati, SPD, MPD. Kami percaya bahwa guru yang hebat adalah guru yang terus belajar, dan pembelajaran yang terbaik adalah saat guru belajar dari pembelajarannya sendiri. Berdasarkan dari analisis rapot pendidikan di sekolah kami, dari dimensi kualitas pembelajaran yang mengalami penurunan, membuat saya melakukan praktek baik ini. Melalui praktek baik gemilang, gerakan lesson study membangun komunitas belajar yang berdaya dan berkembang bersama, kami menghadirkan ruang bagi guru untuk belajar, berkolaborasi, dan merefleksi bersama demi peningkatan kualitas pembelajaran. Melalui video ini, mari kita saksikan bagaimana guru-guru kami melaksanakan lesson study. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan komunitas belajar SD Negeri Tegarjo 1. Bagaimana mungkin dari respon peserta didiknya ataupun dari pembelajaran secara keseluruhan seperti apa? Tuntutannya seperti itu, tapi ternyata dalam pelaksanaannya banyak siswa yang masih kurang aktif. Jadi siswa itu kayak ya biasa aja, kayak tidak ada perbedaan antara. Baik Bapak Ibu, sekarang mari kita diskusikan berapa dari permasalahan tadi dari hasil supervisi maupun rapor pendidikan. Mari kita diskusi. Yang pertama, apa yang berbeda dengan rutinitas kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan, mulai dari perencanaan, proses maupun refleksi pembelajaran yang Bapak dan Ibu lakukan selama ini. Ada yang mau bisa menyampaikan mungkin? Monggo silakan. Beberapa perbedaan yang kita rasakan dalam perencanaan dan proses pembelajaran, berikut juga refleksi dalam pembelajaran kita selama ini. Yang dulu itu perencanaan dan proses pembelajaran kita lakukan mandiri, jadi dari guru itu masing-masing bisa dikerjakan di rumah, itu bahkan tidak melibatkan teman. Jadi Sinda bisa menjelaskan sebenarnya apa sih lesson study kalau dari susunan bahasanya sendiri? Monggo silakan Sinda. Tadi Wani prestasi itu kan sebuah model atau strategi pembinaan yang mana guru Jawa itu berkolaborasi untuk ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Ya, baik, sebuah solusi strategi supaya kita terus melaksanakan kolaborasi belajar berbasis kelas dan kolaboratif untuk mengoptimalkan layanan siswa belajar. Bapak Ibu, sekarang karena kita ada di tahap lesson study-nya yang tahap plan, sekarang kita latihan ya. Di sini saya akan membagikan untuk kegiatan kita. Di sini nanti Bapak Ibu bersama rekan sejabat sefase kita akan mengidentifikasi mulai dari situasi pembelajaran, kemudian nanti ada beberapa form yang bisa Bapak Ibu isi, pertanyaan yang diajukan, kemudian respon peserta didik dan mengapa demikian. Gitu ya, saya bagi fase. Nanti Bapak Ibu tentukan dulu yang jadi guru model siapa, yang jadi observernya siapa, ditentukan salah satu, ya. Bisa ada teman untuk berdiskusi, sharing, dan kalau berdialog itu kan enaknya berpasangan. Kalau sendiri, ya namanya bisa dialog sendiri, nanti jadi berperan menjadi A, dan yang nanti juga berperan jadi C, D, sehingga lebih baik itu berpasangan supaya mudah berdiskusi dan dalam menentukan ide-ide itu bisa saling sharing kan. Ya, itu aja dari saya. Ini
dari bantuan pembagian siswa itu kan mungkin kalau misalnya mungkinnya itu nanti yang pintar yang kurang sangat menengah sama yang kurang kaget tapi yang kurang itu sebenarnya lebih ke saya pikirnya orang pasti apa tuh mobilnya pasti lama sekali, terus kemudian saya berpikir itu kan setiap amat saya kasih ini apa namanya kalimat-kalimat, jadi memang saya suruh membagi gitu sebenarnya dari awal dibagi ya, nanti yang kamu bilangnya nanya ini menjawab, ini nanya ini menjawab gitu. Jadi saya berharap karena heterogen bagian pelafalan. Jadi di bagian kegiatan pelafalan ketika Miss Indah menyampaikan materi yang khususnya untuk pelafalan, nanti Miss Indah melafalkan anak-anak mengikuti, itu waktunya agak ditambahi lagi supaya agar siswa mudah mengingat dan terbiasa melafalkan kosakata yang berkaitan dengan health condition. Selanjutnya, waktu untuk kegiatan pembelajaran ini kurang, sehingga muatan materinya bisa dikurangi. Untuk materi dialog biar bisa mungkin diri walaupun kita satu fase kadang mau bertemu untuk berdiskusi itu membutuhkan waktu yang sama-sama longgar. Yang kedua, karena kita itu memiliki persepsi masing-masing, kadang sering terjadi perdebatan, tapi itulah bagusnya karena dengan kita berbeda pandangan kan kita bisa saling mengeluarkan ide, kita bisa saling ide, oh idenya itu gini, nanti kita bisa mengambil mana yang paling baik, mana yang salah satu. Juga sudah dilaksanakan Miss Indah dan Pak Agil dengan sangat baik. Saya sangat menghargai sebagai fasilitator dan juga sebagai kepala sekolah di sini. Semoga nanti pelaksanaan lesson study juga bisa dilaksanakan pada fase yang lain sehingga memberi pengalaman, begitu ya, memberi pengalaman dari bagaimana sih kita berkolaborasi yang positif itu untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi guru model dalam pembinaan Lesson Study for Learning Community memberikan saya ilmu dan manfaat yang sangat baik. Salah satunya adalah saya merasa tidak sendiri di dalam kelas, saya merasa terbantu oleh kepala sekolah sebagai fasilitator dan juga teman sejawat sebagai guru observer. Saya merasa terbantu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi. Ingat, setiap respon siswa adalah berharga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan LSLC SD Negeri Tegalrejo 1 menjadi wadah bagi kami untuk berdaya dan berkembang bersama melalui kegiatan kolaborasi dan refleksi. Guru-guru SD Negeri Tegalrejo 1 menjadi pembelajar sejati yang berorientasi pada siswa. Semangat! Demikian adalah rangkaian kegiatan dari Lesson Study for Learning Community di SD Negeri Tegalrejo 1. Melalui kegiatan Lesson Study ini, refleksi merupakan kunci perubahan dan kolaborasi adalah kekuatan yang menumbuhkan. Melalui Gemilang, kami para guru berkomitmen untuk menumbuhkan komunitas belajar yang saling menginspirasi. Terima kasih untuk seluruh para guru dan peserta didik yang telah berpartisipasi. Semoga praktek baik ini memberi inspirasi bagi kita semua demi mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.